sudah sadar dan meyakini akan kembali, lalu dengan kesadaran itu dia mencoba mendekat kepada Allah. Dia yakin atas apa yang Allah sampaikan, buktinya ditampilkan, dia ingin berubah. Maka dia ingin menjadikan sisa hidupnya lebih baik, beraktivitas, beramal yang Allah sukai, Allah ridhai sebagai bekal dia pulang. Tetap di dunia, tetap beraktivitas, dia masih menjadi pilot, masih menjadi arsitek, masih menjadi polisi, menjadi tentara, dia masih jadi birokrat, jadi menteri, jadi rakyat, jadi petani, jadi tukang kebun, ya, jadi tukang mengajar seperti saya misalnya, ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada macam-macam. Tapi dia punya visi yang sama, menjadikan semua misi amal ini untuk Allah sukai sehingga jadi bekal pulang. Semua pekerjaan, amal, jika disifati dengan hal-hal yang dipandang baik oleh Allah, maka menjadi amal soleh. Maka dengan keyakinan iman yang dia miliki, dia konversikan kegiatan jadi amal soleh, maka orang itu diberi kabar gembira langsung oleh Allah. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang dimaksud. Maka turunlah ayat ke-25 itu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang-orang semua kalangan yang telah meyakini dengan ketentuan Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan jalan hidup yang Allah bimbingkan, lalu dia konversikan dengan keyakinan itu, semua kegiatan ia menjadi amal yang Allah sukai. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa disediakan untuk mereka saat mereka pulang kembali kepada Allah, menempuh jalan yang benar ini. Terserah Anda mau pilih jalan yang mana, jalan tol, jalan lambat, jalan ninjamu, terserah. Yang penting ujungnya adalah kebahagiaan, kan? Terserah, yang penting ujungnya adalah akhirat dan jannahnya. Dan jannah ini nanti akan dipecah sesuai dengan amalan kita. Ada 8 pintu surga, kata Nabi SAW, yang dibentangkan kepada setiap umat manusia, dan 8 itu turunannya adalah 8 amalan pokok yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dari semua kriteria surga nanti ada amal-amalnya kita turunkan jadi kurikulum kehidupan yang standarnya adalah kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Maka yang paling standar semua kenikmatannya begitu membahagiakan. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat sebelumnya, tak sama dengan yang pernah terdengar informasinya yang seperti digambarkan. Informasinya benar seperti yang Quran sampaikan, tapi lamunan kita melamunkan itu tak sama dengan imajinasi yang hadir di kepala kita. Nyata sifatnya, kan? Kemudian wala khatara ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas seperti itu betul gambarannya, ya. Dan kita disediakan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Kelihatannya warnanya sama, mirip-mirip, tapi rasanya bisa beda, masya Allah. Dan pasangan-pasangan yang indah, yang serasi, yang membahagiakan, azwajum mutahharah, dan kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Nah, lalu kemudian di ayat ke-26-nya Allah memberikan pelajaran besar bagi orang-orang yang seringkali berargumentasi yang dangkal, seringkali menyoal hal-hal yang Allah sudah tampilkan dari contoh-contoh, sampai kemudian hal-hal kecil pun yang sebetulnya Allah jadikan manfaat di situ, ya soal juga. Ya, maka ketika Allah sudah tampilkan surga, gambarannya, keindahannya, dibuat contoh-contoh dalam berkehidupan, lalu diberikan metafor-metafor yang mungkin terkait dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan, sebagian kalangan masih menyoal, pertanda ada persoalan dalam imannya. Maka diturunkan ayat ke-26 untuk merespon itu semua. Ya, contoh-contoh dimaksudkan ini baik mungkin yang terlihatnya kecil, sederhana seperti nyamuk, di ayat lain ada lalat dan sebagainya, atau juga ankabut, kan? Spider, laba-laba gitu kan, dan sebagainya. Pada hakikatnya adalah ada hikmah di balik itu yang diminta kita untuk belajar dalam. Dan keimanan seseorang itu yang menentukan bagaimana ia bisa menangkap pesan-pesan yang dimaksudkan lewat ayat-ayat dan perumpamaan dimaksud. Sehingga innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman, terpatri keimanan dalam jiwanya, dia menyadari, oh ini pasti ada maksud di dalamnya. Allah pasti memberikan pesan yang kuat. Bahkan dengan seekor nyamuk pun Allah gambarkan kepada kita satu hikmah yang sangat luar biasa. Jangan sampai hidup seperti nyamuk, cuman sedot sana, sedot sini, setelah tersedot semuanya meninggal begitu saja. Ada orang yang hidupnya cuman tenaganya tersedot, terkuras untuk kerja, kumpulkan harta, ini itu, nggak sempat cari bekal akhirat dan meninggal begitu saja. Nastapa dia, tidak melahirkan apapun kecuali penyakit dalam berkehidupan, ya kan? Sehingga masih diperbaiki, ya. Dan pun demikian, karena itu Nabi seringkali mengilustrasikan, diantaranya yang sangat viral kan,
Kalaupun ada dunia itu bermanfaat untuk berkehidupan, itu kan sementara saja. Kalaupun ada manfaat yang benar, maka kalaupun ada sekecil ya sayap nyamuk, ya, sayap nyamuk saja, sekecil saja, ya, maka tentunya tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang ingkar kalau memang kebahagiaan sejati. Tapi ternyata dunia kan fana, ya, tidak mendapatkan apapun kecuali setetes saja, bagian kecil dari kehidupan, setetes. Ya, jadi kalaupun ada nikmat yang diperoleh, jangan dulu terlampau berlebihan, jumawa, sombong karena Anda hanya mendapatkan setetes saja. Ya, pun demikian. Kalaupun Anda sedang kehilangan sesuatu, jangan terlalu sedih meratapi karena yang hilang itu setetes dari diri Anda. Ya, masih banyak sekali yang terbentang di hadapan kita. Kan bisa kita dapati. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Karena itu orang yang ingkar, dia selalu mencari karena udah ingkar kan. Nah, yang ingkar ini selalu mencari alasan, mendebat, berargumentasi, padahal apa yang ditampilkan oleh Allah sudah benar, sudah hak. Ya, mungkin karena ilmunya aja yang kurang, belum bisa menangkap itu, cuma karena jeleknya, jelek kesombongan. Sombong ini bahaya, ya. Sombong ini bisa menutup segala jenis kebaikan. Itu kan yang pertama diungkap, kisah viralnya iblis kan, menjadi iblis itu karena sombongnya, sehingga tertutup segala potensi kebaikan. Yang muncul adalah argumentasi-argumentasi yang diisi dengan nilai emosional. Itu diturunkan penyakit itu, hati-hati, diturunkan. Ya, cirinya gampang, ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, kata Nabi SAW itu orang sombong itu terlihat dari dua hal. Ya, yang pertama senantiasa menolak kebenaran, disampaikan itu ya cari celah aja, walaupun sudah merasa bahwa itu benar dia cari celah. Ya, atau dia merasa bahwa nggak ada argumentasi lain, dia lalu menyerang personal orangnya supaya dia melupakan esensi persoalannya. Dan ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Ya, jadi kalau memang ada kesalahan mau diperbaiki, sudah ketahuan berargumentasi. Dan problem terbesar adalah kadang-kadang mempertahankan itu dengan memunculkan sesuatu sifat yang salah untuk mempertahankan kesalahannya. Ya, kadang dengan kata-kata yang macam-macam. Ya, si fulan juga belum tentu benar. Ya, dia juga pasti ada salahnya. Ya, tapi kalimat itu hanya untuk menutupi kesalahan yang ada. Ini persoalannya dan tidak menunjukkan esensi perbuatan yang disoalkan. Karena itu di batarul haqq wa ghamtun nas sangat berbahaya. Menolak kebenaran, mengingkari sesuatu yang sebetulnya mudah diperbaiki, dan kalaupun diperbaiki sebetulnya jalan kebahagiaan terbentang. Cuman karena kesombongan, karena arogansi, kadang-kadang dipertahankan, dan itu yang kadang diviralkan. Iblis kan memviralkan itu. Ya, menganggap bahwa dia punya kebaikan, Adam punya kesalahan, diviralkan, bahkan anak cucu Adam dipengaruhi, sehingga menjadi satu bagian golongan bersama iblis dan aneka prajurit dan tipu dayanya. Ini mesti hati-hati, sangat kita mesti renungkan, karena waktunya singkat di dunia itu. Jangan sampai pulang membawa sesuatu yang salah, yaitu warisan yang keliru. Ya, nah kalau itu dipertahankan, maka masuk nanti golongan yang disebut fasik, ya, illal fasiqin, dan tidak ada yang memilih jalan itu kecuali orang-orang yang memang salah, gitu kan, dan bergeser dari jalur kebenaran, maka disebut dengan fasik. Ya, fasik itu orangnya, jamaknya fasikin atau fasikun, perbuatannya fasak, sifatnya disebut fisq, ya, atau juga fusuk. Nah, karena itu cirinya bagaimana? Nah, ini akan kita bahas di ayat ke-27. Hati-hati jika ada orang yang terkontaminasi dengan ciri-ciri ini, segera bertobat, termasuk diri saya, kita semua. Karena kan setan itu terus menggoda sampai kita akan kembali kepada Allah, dan puncak godaannya saat sakaratul maut.